kita menyepelekan berwudu, padahal inilah awal mula sahnya sholat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat kalian tidak akan diterima tanpa kesucian berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu banyak hikmah dan manfaat wudu yang sering terlupakan. Karena itulah, sempurnakanlah wudu kita sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling berbagi wawasan keislaman dan saling berwasiat dalam kebajikan. Wudu adalah sebuah ritual ibadah untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Perintah berwudu disebutkan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Wudu bukan sekedar sebuah ritual ibadah, juga terbukti menyehatkan baik fisik maupun psikis. Khasiat wudu sudah banyak diulas oleh para ilmuwan yang membuktikan keagungan ajaran Islam. Syariat ini sudah ditetapkan 14 abad silam, dan manfaat wudu baru bisa dijelaskan pada abad ini. Kenapa wudu erat kaitannya dengan kesehatan? Inilah salah satu rahasianya. Kulit merupakan organ terbesar tubuh kita yang fungsinya untuk melindungi tubuh dari berbagai ancaman kuman, racun, radiasi, juga mengatur suhu tubuh. Jika kulit kita kering, maka akan berbahaya bagi kesehatan kulit karena mudah terinfeksi kuman. Dan dengan berwudu, kelembaban kulit akan terjaga dan terjadi proses peremajaan dan pencucian kulit beserta pori-porinya dan lubang-lubang tubuh lainnya seperti rongga mulut, hidung, dan telinga. Kebiasaan mencuci tangan baru dikampanyekan pada abad ini. Padahal umat Islam sudah lama terbiasa mencuci tangan minimal 5 kali sehari dengan berwudu. Umat Islam sudah terbiasa berkumur-kumur membersihkan rongga mulut dengan berwudu. Penelitian modern membuktikan rutin berkumur-kumur akan membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan dan menjaga mulut dan tenggorokan dari radang serta menjaga gusi dari luka. Manfaat lainnya menguatkan sebagian otot wajah dan menjaga kesegaran. Dalam berwudu disunahkan untuk istinsyak, yaitu menghirup air melalui rongga hidung sampai ke tenggorokan bagian hidung. Nasofaring, fungsinya untuk mensucikan selaput dan lendir hidung yang tercemar oleh udara kotor dan kuman. Lubang hidung merupakan tempat yang rentan dihinggapi mikroba dan virus. Dengan melakukan istinsyak, lubang hidung menjadi bersih dan sehat. Demikian pula ketika membasuh sela-sela jari seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sempurnakanlah wudumu dan basuhlah sela-sela jari. Hadits riwayat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Secara medis, dalam jari terdapat serabut syaraf, arteri, vena, dan pembuluh limfa. Dengan menggosok-gosok sela-sela jari akan memperlancar aliran darah perifer yang fungsinya mensuplai makanan dan oksigen. Tidak hanya soal kesehatan, bagi orang yang mengetahui hikmah dan manfaat wudu, dia akan terus menjaga dirinya dalam keadaan bersuci. Tidak hanya berwudu untuk menjalankan sholat. Rasulullah bersabda, perhiasan-perhiasan di surga itu sampai dari tubuh seseorang mukmin, sesuai dengan anggota yang dicapai oleh wudu, yakni sampai di mana air itu menyentuh tubuhnya. Sampai di situ pula perhiasan yang akan diperolehnya di surga. Hadits riwayat Muslim.
Orang yang selalu menjaga dirinya dalam keadaan bersuci, berarti ia telah menunjukkan kecintaan dan kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Meskipun kita memiliki wudhu, disunahkan untuk memperbaharui wudhu sebelumnya untuk menunaikan sholat, sesuai dengan petunjuk Nabi. Seandainya tidak memberatkan umatku, pastilah aku akan perintahkan untuk berwudhu pada tiap mau sholat, dan wudhu itu dengan bersiwak. Hadis riwayat Ahmad. Ada beberapa kondisi yang disunahkan untuk berwudhu, antara lain sebelum tidur. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan, tidur, maka hendaklah berwudhu terlebih dahulu sebagaimana wudhumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan orang yang membiasakan berwudhu sebelum tidur akan didoakan oleh malaikat. Rasulullah bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudhu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar. Berwudu, meskipun terlihat seperti ibadah yang mudah dan praktis, tapi masih banyak yang tidak mengetahui apa saja rukun dan sunnah berwudu. Bagaimanakah tata cara wudu Nabi? Inilah panduannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk mempelajari tata cara wudu yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin semua dari kita pasti sudah pernah berwudu. Akan tetapi kita mencoba di pagi hari ini untuk melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya tata cara wudu yang benar. Wudu tidak bisa disepelekan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sholata liman la wudu'alah. Tidak ada salat bagi seseorang kalau seandainya dia tidak memiliki wudu. Maka wudu merupakan kunci untuk bisa mendapatkan salat yang berkualitas. Agar salat kita berkualitas, maka wudu kita pun harus wudu yang berkualitas. Yang pertama yang perlu diperhatikan ketika kita ingin berwudu adalah diawali dengan niat kita, bahwa kita ingin melaksanakan aktivitas ibadah wudu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niat. Setelah kita berniat akan melaksanakan wudu ikhlas lillahi ta'ala, maka yang kedua yang harus dikerjakan adalah membaca bismillah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak disebut orang itu melakukan aktivitas wudu kalau seandainya di awalnya tidak diawali dengan ucapan bismillah. Setelah bismillah, jangan lupa kita hidupkan keran ini dengan komposisi air yang tidak terlalu deras. Karena apa? Ditakutkan ketika kita buka keran itu dengan deras, itu mubazir. Lihat dulu kalau seandainya di anggota tubuh kita ini masih ada sesuatu, aksesoris yang mungkin nanti akan menghalangi sampainya air ke kulit dari anggota tubuh kita, maka hendaknya dilepas terlebih dahulu. Ya. Misalkan contoh di sini ada jam. Jamnya harus dilepas terlebih dahulu. Kalau seandainya nanti ada cincin dilepas terlebih dahulu, karena ditakutkan ada beberapa anggota dari badan kita yang tidak terkena. Kalaupun ingin digunakan silahkan, tetapi yang terpenting adalah ketika nanti kita membasuh anggota badan ini, jangan sampai ada air yang tidak mengenai kulit di bawah bagian aksesoris yang kita kenakan. Setelah itu, yang pertama sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari pembantunya Utsman bin Affan, Imran, ya, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka beliau mengatakan yang pertama dilakukan adalah mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Ya, mencuci kedua tangan. Kita lihat bagaimana pertama setelah dibuka keran, lalu cuci kedua tangan. Dimulai dari tangan kanan dicuci, ya, lalu tangan kiri dicuci. Khalil baina asabi'. Rasul mengatakan begitu, artinya di antara jari-jari ini pun dimasukkan air untuk dicuci, untuk dibasuh. Setelah selesai, maka selanjutnya dikisahkan kepada kita bagaimana Utsman bin Affan mengambil air dengan tangan kanan, lalu setelah itu dimasukkan untuk berkumur-kumur, setengahnya dihisap ke hidung. Madmadha tsumma stansyaqa wastansar. Lalu setelah itu air yang ada di hidung ini dikeluarkan.
Jadi perlu diingat, bukan air di hidung itu ditempel atau kita ambil air sedikit lalu kita tempelkan di hidung, tidak. Kita ambil dari tangan kanan kita air di sini, lalu setengahnya kita ambil untuk kumur, setengahnya kita hirup ke dalam. Ini yang dinamakan dengan istinsyaq. Bahkan Rasul mengatakan baligh fil istinsyaq. Dalam ketika kita menarik air ke dalam hidung ini, tolong ditarik dengan dalam. Illa fisyam, kecuali ketika kita berpuasa. Ya. Dan alhamdulillah secara kedokteran istinsyaq pun memberikan dampak positif yang luar biasa. Ambil satu tangan dengan tangan kanan, ya. Ambil dengan tangan kanan, setengah dipakai untuk berkumur, setengah dimasukkan ke dalam hidung. Lalu air dikeluarkan melalui hidung dengan tangan kiri. Ini dilakukan salatan 3 kali. Wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Lebih dari itu makruh. Ya. Wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Lebih dari itu makruh. Setelah ini selesai, lalu yang dibasuh berikutnya membasuh muka, wajah. Yang perlu diingat, banyak dari kita kesalahan ketika membasuh wajah ini, tidak semua wajah dibasuh. Tidak semua wajah dibasuh. Maka kita harus tahu batasan wajah. Batasan wajah kalau kita lihat dari wajah, ya, ini diawali bagian atas adalah tempat tumbuhnya rambut. Lalu bagian bawah adalah ujung jakun. Jadi jenggot ini masuk bagian wajah. Ini bagian atas, bagian bawah. Bagian kanan dan kiri ini adalah anak telinga. Bagian kanan anak telinga, bagian kiri. Maka wajah, ketika kita sebut wajah, ini mencakup keseluruhannya. Kalau seandainya ada sesuatu bagian dari wajah yang tidak terkena basuhan, ditakutkan masuk dalam kategori Rasul. Wailun lil aqabi minan nar. Kategori yang disebutkan oleh Rasul bahwa bagian yang tidak terkena air maka tempatnya di neraka. Ini menunjukkan bahwa wudunya tidak sah. Jadi kalau seandainya nanti diambil air, kita ambil dengan 2 tangan, lalu kita usapkan bagian atas terlebih dahulu. Ya. Bagian atas terlebih dahulu kita ambil bagian atas, kita masukkan semua, baru setelah itu ke bagian tengah di hidung, diakhiri dengan jenggot. Ya. Kita bentuk usap jenggot kita. Silakan. Ambil air dengan kedua tangan. Lalu setelah itu usapkan bagian depan wajah terlebih dahulu. Bagian luar wajah, ya, bagian luar wajah diusap semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Baru setelah itu bagian dalam untuk mengusap bagian hidung yang ditakutkan nanti ada hidung-hidung ini yang tidak terkena air. Diakhiri dengan jenggot. Kita lakukan juga salatan 3 kali. Kita lakukan salatan 3 kali. Wajibnya 1, sunnahnya 3. Jangan lebih dari itu, karena lebih dari itu makruh hukumnya. Setelah selesai dari wajah kita basuh secara keseluruhan dan sempurna, maka kita masuk bahagian wudhu berikutnya, yaitu kedua tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan bahagian tangan ini dengan batasan, ya, ilal mirfaq, nih, sampai di sini nih mirfaq, sampai siku, sampai siku. Jadi batasan tangan itu dari ujung jari sini sampai di siku, harus kena semuanya. Kalau ingin dilebihkan, bagus. Asbiril wudu, kata Nabi. Silakan sempurnakan dengan dilebihkan sedikit, tidak ada masalah. Ya. Dan yang perlu diperhatikan juga sela-sela jari. Jangan sampai kita membasuh tangan itu dalam keadaan seperti ini, yang ditakutkan nanti ada sela jari yang tidak terkena air. Kita basuh sampai dengan siku, lalu setelah itu dibalikkan kembali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ya. Sunnahnya, wajibnya 1 kali, 1 kali. Seperti yang kita lihat. Kanan, dengan jari-jari semuanya dimasukkan, lalu ke atas terus sampai dengan siku, dilebihkan sedikit tidak mengapa, basahkan semua, lalu turun ke bawah lagi. Dilakukan hal yang sama, ya, sebanyak 3 kali untuk mengikuti sunnah yang disampaikan dari hadis Utsman bin Affan. Setelah kanan sudah selesai 3 kali, kita melakukan hal yang sama di sebelah kiri 3 kali juga, ya, keseluruhan sampai dengan siku. Tidak boleh kurang. Ya, tidak boleh kurang sesenti pun, lebih bagus kalau seandainya mau kita lebihkan sedikit. Setelah tangan selesai, maka kita mengambil air sedikit untuk kita basahkan tangan kita, kita imsah atau kita usap kepala kita. Wamsahu biruusikum. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Maidah, dan dijelaskan bagaimana dari hadis Abdullah bin Zaid dari riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengusapkan kepalanya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air dari tangannya, diusapkan fa'aqbala biyadaihi tsumma adbar, ke belakang keseluruhan, lalu ke depan.
Dengan sisa air yang ada di tangannya, beliau mengusap atau memegang telinganya. Dari depan, dari belakang, ke depan. Dari belakang, ke depan. Silakan. Diambil air, ya, seperti biasa tadi yang saya sampaikan. Lalu dibuang sedikit airnya, diusap ke belakang, lalu ke depan kembali. Dengan sisa air yang ada, mengusap telinga dari depan ke belakang. Ini hanya satu kali saja. Karena kalau kita lihat dari hadis yang diriwayatkan dari Maula Umran, Maula Uthman tadi, dari riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan Rasul melaksanakan ini satu kali saja. Setelah itu kaki. Ya. Kaki ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kaki ini batasannya dari ujung kaki, ujung jari sampai dengan mata kaki. Sampai dengan mata kaki tidak ada bagian yang tidak boleh ada bagian yang tidak terbasuh. Semua harus terbasuh. Kalau mau dilebihkan sedikit boleh. Dan yang perlu diperhatikan di kaki ini bahagian antara jari-jari. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan isyarat kepada kita bagaimana beliau itu menyela jari-jarinya dengan jari tangan beliau. Agar apa? Semua air ketika kita membasuh kaki ini semuanya bisa terkena. Ya. Kanan 3 kali, sunnahnya kiri 3 kali. Kita lihat bagaimana. Ya. Jangan sampai celana kita mungkin nanti menghalangi mata kaki, jadi agak sedikit diangkat ya, sampai setengah kaki. Lalu dilihat bahagian jari, bagian ini 3 kali, sebelah kanan 3 kali. Setelah sudah 3 kali, lakukan hal yang sama kepada kaki kiri kita. Ya. Hal yang sama dari ujung depan jari sampai dengan mata kaki. Lalu di sela-sela jari itu jangan lupa, ini banyak sekali yang lupa, atau mungkin karena terburu-buru dan lain sebagainya, sela-sela jari lupa untuk dibasuh. Setelah selesai jangan lupa, di hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan ini beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti aku wudu. Lalu beliau lanjutkan, lalu beliau menegaskan doa, bagaimana doa orang setelah berwudu. Bagaimana? Dia harus menghadap ke kiblat. Setelah dia menghadap ke kiblat, dia mengangkat tangan dan berdoa dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasul. Apa yang akan dia dapatkan? Futihalahu abwabul jannah as-saman. Dibukakan baginya pintu-pintu surga. Jadi kalau seandainya ini sudah lengkap, ditutup dengan berdoa, subhanallah, dia dapat keutamaan dibukakan pintu surga. Apalagi kalau seandainya dilanjutkan ketika dia berwudu, tidak mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, lalu dia berangkat untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Ma taqaddama min dambi, apa-apa yang sudah pernah dia lakukan. Jadi wudu dengan baik tanpa mengucapkan kalimat yang berbau duniawi yang tidak bermanfaat, lalu setelah itu sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa memperbaiki wudu kita sehingga wudu kita sesuai dengan sunnah Rasul dan kita bisa mendapatkan manfaat keberkahan dari wudu kita dunia dan akhirat. Mungkin kita terbiasa berwudu dengan air berlimpah, tapi bagaimana ketika kita dalam perjalanan atau kondisi air sedikit? Tidak jarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu hanya dengan air 1 mud. 1 mud itu 1 cakupan tangan. Ya. Dan ini yang menjadi dasar para ulama membatasi bahwa minimal air yang bisa digunakan untuk berwudu adalah 1 mud. Kita mencoba untuk mempraktekkan kalau seandainya kita dalam perjalanan atau keadaan terjepit, kita hanya mempunyai air 1 botol ini, maka bagaimana cara berwudu dengan sempurna, akan tetapi air yang ada dalam botol ini pun mencukupi. Yang pertama seperti biasa, niatkan dalam hati dengan ikhlas kita ingin berwudu. Setelah itu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada jam tangan, hendaknya dilepas, cincin atau aksesoris yang menutupi bagian anggota wudu. Yang pertama, setelah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita cuci terlebih dahulu kedua tangan kita itu, tangan kanan terlebih dahulu, untuk memastikan dia dalam keadaan suci. Setelah itu, baru anggota wudu yang lain, yaitu kumur-kumur dan istinsyaq untuk hidung, dengan 1 tangan di tangan kanan. Setelah itu, bagian muka, ambil sedikit, letakkan air.
basuh kepada si bagian muka. Jangan ada bagian muka yang terjepit. Kalau dalam keadaan yang terjepit, air sangat sedikit, dia wajibnya saja sekali. Kalau seandainya masih ada sisa air, dia bisa sunat sampai 3 kali. Setelah itu, bagian tangan dulu, semua dia basahkan. Basah dengan semua air. Lalu bagian ya, lalu dia basahkan semuanya, jangan lupa pergelangan tangan. Dia basahkan sampai ke siku, bisa sedikit tidak ada masalah. Dan itu dia ambil air lagi, dia buang airnya lalu usap kepala, belakang, ke depan. Dengan sisa air, itu kedua kalinya. Baru terakhir adalah kaki. Kaki pun harus keseluruhan seperti apa yang diisyaratkan di dalam syarat anggota kaki ya, berwudu dari depan. Batasan akhirnya adalah antar kaki, jangan lupa sela-sela jari pastikan tutup air. Lalu setelah itu kaki jadi sela-sela jari juga. Selesai, jangan lupa tetap sama, dia harus menghadap ke kiblat, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, doanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Baik, kita bisa saksikan ini dari 1 botol air mineral ini masih tersisa setengah botol. Jadi 1 botol ini bisa dipakai berwudu 2 orang. Beginilah Rasulullah SAW memberikan tuntunannya ketika kita berwudu sedangkan jumlah air itu sangat terbatas. Semoga bermanfaat. Mungkin kita menyepelekan berwudu, padahal inilah awal mula sahnya sholat kita. Rasulullah SAW bersabda, sholat kalian tidak akan diterima tanpa kesucian berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu banyak hikmah dan manfaat wudu yang sering terlupakan. Karena itulah, sempurnakanlah wudu kita sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling berbagi wawasan keislaman dan saling berwasiat dalam kebajikan. Wudu adalah sebuah ritual ibadah untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Perintah berwudu disebutkan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Wudu bukan sekedar sebuah ritual ibadah, juga terbukti menyehatkan baik fisik maupun psikis. Khasiat wudu sudah banyak diulas oleh para ilmuwan yang membuktikan keagungan ajaran Islam. Syariat ini sudah ditetapkan 14 abad silam dan manfaat wudu baru bisa dijelaskan pada abad ini. Kenapa wudu erat kaitannya dengan kesehatan? Inilah salah satu rahasianya. Kulit merupakan organ terbesar tubuh kita yang fungsinya untuk melindungi tubuh dari berbagai ancaman kuman, racun, radiasi, juga mengatur suhu tubuh. Jika kulit kita kering, maka akan berbahaya bagi kesehatan kulit karena mudah terinfeksi kuman. Dan dengan berwudu, kelembaban kulit akan terjaga dan terjadi proses peremajaan dan pencucian kulit beserta pori-porinya dan lubang-lubang tubuh lainnya seperti rongga mulut, hidung, dan telinga.
Kebiasaan mencuci tangan baru dikampanyekan pada abad ini. Padahal umat Islam sudah lama terbiasa mencuci tangan minimal 5 kali sehari dengan berwudu. Umat Islam sudah terbiasa berkumur-kumur membersihkan rongga mulut dengan berwudu. Penelitian modern membuktikan rutin berkumur-kumur akan membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan dan menjaga mulut dan tenggorokan dari radang, serta menjaga gusi dari luka. Manfaat lainnya, menguatkan sebagian otot wajah dan menjaga kesegaran. Dalam berwudu disunahkan untuk istinsyaq, yaitu menghirup air melalui rongga hidung sampai ke tenggorokan bagian hidung. Nasofaring, fungsinya untuk mensucikan selaput dan lendir hidung yang tercemar oleh udara kotor dan kuman. Lubang hidung merupakan tempat yang rentan dihinggapi mikroba dan virus. Dengan melakukan istinsyaq, lubang hidung menjadi bersih dan sehat. Demikian pula ketika membasuh sela-sela jari seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sempurnakanlah wudumu dan basuhlah sela-sela jari. Hadits riwayat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Secara medis, dalam jari terdapat serabut syaraf, arteri, vena, dan pembuluh limfa. Dengan menggosok-gosok sela-sela jari akan memperlancar aliran darah perifer yang fungsinya mensuplai makanan dan oksigen. Tidak hanya soal kesehatan, bagi orang yang mengetahui hikmah dan manfaat wudu, dia akan terus menjaga dirinya dalam keadaan bersuci. Tidak hanya berwudu untuk menjalankan sholat. Rasulullah bersabda, perhiasan-perhiasan di surga itu sampai dari tubuh seseorang mukmin, sesuai dengan anggota yang dicapai oleh wudu, yakni sampai di mana air itu menyentuh tubuhnya. Sampai di situ pula perhiasan yang akan diperolehnya di surga. Hadits riwayat Muslim. Orang yang selalu menjaga dirinya dalam keadaan bersuci, berarti ia telah menunjukkan kecintaan dan kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Meskipun kita memiliki wudu, disunahkan untuk memperbaharui wudu sebelumnya untuk menunaikan sholat, sesuai dengan petunjuk Nabi. Seandainya tidak memberatkan umatku, pastilah aku akan perintahkan untuk berwudu pada tiap mau sholat, dan wudu itu dengan bersiwak. Hadits riwayat Ahmad. Ada beberapa kondisi yang disunahkan untuk berwudu, antara lain sebelum tidur. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dan orang yang membiasakan berwudu sebelum tidur akan didoakan oleh malaikat. Rasulullah bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar. Berwudu, meskipun terlihat seperti ibadah yang mudah dan praktis, tapi masih banyak yang tidak mengetahui apa saja rukun dan sunnah berwudu. Bagaimanakah tata cara wudu Nabi? Inilah panduannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk mempelajari tata cara wudu yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin semua dari kita pasti sudah pernah berwudu. Akan tetapi kita mencoba di pagi hari ini untuk melihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita umatnya tata cara wudu yang benar. Wudu tidak bisa disepelekan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la salata liman la wudu alah. Tidak ada salat bagi seseorang kalau seandainya dia tidak memiliki wudu. Maka wudu merupakan kunci untuk bisa mendapatkan salat yang berkualitas. Agar salat kita berkualitas, maka wudu kita pun harus wudu yang berkualitas. Yang pertama yang perlu diperhatikan ketika kita ingin berwudu adalah diawali dengan niat kita.
bahwa kita ingin melaksanakan aktivitas ibadah wudu. Karena Rasulullah SAW menegaskan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niat. Setelah kita berniat akan melaksanakan wudu ikhlas lillahi ta'ala, maka yang kedua yang harus dikerjakan adalah membaca bismillah. Karena Rasulullah SAW menegaskan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak disebut orang itu melakukan aktivitas wudu kalau seandainya di awalnya tidak diawali dengan ucapan bismillah. Setelah bismillah, jangan lupa kita hidupkan keran ini dengan komposisi air yang tidak terlalu deras. Karena apa? Ditakutkan ketika kita buka keran itu dengan deras, itu mubazir. Lihat dulu kalau seandainya di anggota tubuh kita ini masih ada sesuatu, aksesoris yang mungkin nanti akan menghalangi sampainya air ke kulit dari anggota tubuh kita, maka hendaknya dilepas terlebih dahulu. Ya. Misalkan contoh di sini ada jam. Jamnya harus dilepas terlebih dahulu. Kalau seandainya nanti ada cincin dilepas terlebih dahulu karena ditakutkan ada beberapa anggota dari badan kita yang tidak terkena. Kalaupun ingin digunakan silahkan, tetapi yang terpenting adalah ketika nanti kita membasuh anggota badan ini, jangan sampai ada air yang tidak mengenai kulit di bawah bagian aksesoris yang kita kenakan. Setelah itu, yang pertama sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari pembantunya Utsman bin Affan, Imran, ya, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka beliau mengatakan yang pertama dilakukan adalah mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Ya, mencuci kedua tangan. Kita lihat bagaimana pertama setelah dibuka keran, lalu cuci kedua tangan. Dimulai dari tangan kanan dicuci, ya, lalu tangan kiri dicuci. Khalil baina asabi'. Rasul mengatakan begitu, artinya di antara jari-jari ini pun dimasukkan air untuk dicuci, untuk dibasuh. Setelah selesai, maka selanjutnya dikisahkan kepada kita bagaimana Utsman bin Affan mengambil air dengan tangan kanan, lalu setelah itu dimasukkan untuk berkumur-kumur, setengahnya dihisap ke hidung. Madmadha, tsummastansyaqa, wastanthar. Lalu setelah itu air yang ada di hidung ini dikeluarkan. Jadi perlu diingat, bukan air di hidung itu ditempel atau kita ambil air sedikit lalu kita tempelkan di hidung, tidak. Kita ambil dari tangan kanan kita air di sini, lalu setengahnya kita ambil untuk kumur, setengahnya kita hirup ke dalam. Ini yang dinamakan dengan istinsyak. Bahkan Rasul mengatakan baligh fil istinsyak. Dalam ketika kita menarik air ke dalam hidung ini, tolong ditarik dengan dalam. Illa fisyam, kecuali ketika kita berpuasa. Ya. Dan alhamdulillah secara kedokteran istinsyak pun memberikan dampak positif yang luar biasa. Ambil satu tangan dengan tangan kanan, ya. Ambil dengan tangan kanan, setengah dipakai untuk berkumur, setengah dimasukkan ke dalam hidung. Lalu air dikeluarkan melalui hidung dengan tangan kiri. Ya. Ini dilakukan salatan 3 kali. Wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Lebih dari itu makruh. Ya. Wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Lebih dari itu makruh. Setelah ini selesai, lalu yang dibasuh berikutnya membasuh muka, wajah. Yang perlu diingat, banyak dari kita kesalahan ketika membasuh wajah ini, tidak semua wajah dibasuh. Tidak semua wajah dibasuh. Maka kita harus tahu batasan wajah. Batasan wajah kalau kita lihat dari wajah, ya, ini diawali bagian atas adalah tempat tumbuhnya rambut. Lalu bagian bawah adalah ujung jakun. Jadi jenggot ini masuk bagian wajah. Ini bagian atas, bagian bawah. Bagian kanan dan kiri ini adalah anak telinga. Bagian kanan anak telinga, bagian kiri. Maka wajah ketika kita sebut wajah ini mencakup keseluruhannya. Kalau seandainya ada sesuatu bagian dari wajah yang tidak terkena basuhan, ditakutkan masuk dalam kategori Rasul. Wailun lil aqtabi minan nar. Kategori yang disebutkan oleh Rasul bahwa bagian yang tidak terkena air maka tempatnya di neraka. Ini menunjukkan bahwa wudunya tidak sah. Jadi kalau seandainya nanti diambil air, kita ambil dengan 2 tangan, lalu kita usapkan bagian atas terlebih dahulu. Ya, bagian atas terlebih dahulu kita ambil bagian atas, kita masukkan semua, baru setelah itu ke bagian tengah di hidung, diakhiri dengan jenggot. Ya, kita bentuk usap jenggot kita. Silakan. Ambil air dengan kedua tangan. Lalu setelah itu usapkan bagian depan wajah terlebih dahulu. Bagian luar wajah, ya, bagian luar wajah diusap semuanya.
Jangan sampai ada yang tertinggal. Baru setelah itu bagian dalam untuk mengusap bagian hidung yang ditakutkan nanti ada hidung-hidung ini yang tidak terkena air. Diakhiri dengan jenggot. Kita lakukan juga salasan 3 kali. Kita lakukan salasan 3 kali. Wajibnya 1, sunnahnya 3. Jangan lebih dari itu, karena lebih dari itu makruh hukumnya. Setelah selesai dari wajah kita basuh secara keseluruhan dan sempurna, maka kita masuk bahagian wudhu berikutnya, yaitu kedua tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan bahagian tangan ini dengan batasan, ya. Ilal mirfaq, nih sampai di sini nih mirfaq. Sampai siku. Jadi batasan tangan itu dari ujung jari sini sampai di siku. Harus kena semuanya. Kalau ingin dilebihkan, bagus. Asbiril wudu, kata Nabi. Silakan sempurnakan dengan dilebihkan sedikit, tidak ada masalah. Ya. Dan yang perlu diperhatikan juga sela-sela jari. Jangan sampai kita membasuh tangan itu dalam keadaan seperti ini, yang ditakutkan nanti ada sela jari yang tidak terkena air. Kita basuh sampai dengan siku, lalu setelah itu dibalikkan kembali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ya. Sunnahnya, wajibnya 1 kali. Seperti yang kita lihat. Kanan, dengan jari-jari semuanya dimasukkan, lalu ke atas terus sampai dengan siku, dilebihkan sedikit tidak mengapa, basahkan semua lalu turun ke bawah lagi. Dilakukan hal yang sama, ya, sebanyak 3 kali untuk mengikuti sunnah yang disampaikan dari hadis Utsman bin Affan. Setelah kanan sudah selesai 3 kali, kita melakukan hal yang sama di sebelah kiri 3 kali juga, ya, keseluruhan sampai dengan siku. Tidak boleh kurang. Ya, tidak boleh kurang sesenti pun, lebih bagus kalau seandainya mau kita lebihkan sedikit. Setelah tangan selesai, maka kita mengambil air sedikit untuk kita basahkan tangan kita imsah atau kita usap kepala kita. Wamsahu biruusikum. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Maidah, dan dijelaskan bagaimana dari hadis Abdullah bin Zaid dari riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengusapkan kepalanya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air dari tangannya, diusapkan fa'aqbala biyadaihi tsumma adbar, ke belakang keseluruhan lalu ke depan. Dengan sisa air yang ada di tangannya, beliau mengusap atau memegang telinganya dari depan, dari belakang ke depan, dari belakang ke depan. Silakan. Diambil air, ya, seperti biasa tadi yang saya sampaikan, lalu dibuang sedikit airnya, diusap ke belakang, lalu ke depan kembali, dengan sisa air yang ada, mengusap telinga dari depan ke belakang. Ini hanya 1 kali saja. Karena kalau kita lihat dari hadis yang diriwayatkan dari Maula Utsman tadi, dari riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan Rasul melaksanakan ini 1 kali saja. Setelah itu kaki, ya. Kaki ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kaki ini batasannya dari ujung kaki, ujung jari sampai dengan mata kaki. Sampai dengan mata kaki tidak ada bagian yang tidak boleh ada bagian yang tidak terbasuh. Semua harus terbasuh. Kalau mau dilebihkan sedikit boleh. Dan yang perlu diperhatikan di kaki ini bahagian antara jari-jari. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan isyarat kepada kita bagaimana beliau itu menyela jari-jarinya dengan jari tangan beliau. Agar apa? Semua air ketika kita membasuh kaki ini semuanya bisa terkena. Kanan 3 kali sunnahnya, kiri 3 kali. Kita lihat bagaimana, ya. Jangan sampai celana kita mungkin nanti menghalangi mata kaki, jadi agak sedikit diangkat, ya, sampai setengah kaki. Lalu dilihat bahagian jari, bagian ini 3 kali, sebelah kanan 3 kali. Setelah sudah 3 kali, lakukan hal yang sama kepada kaki kiri kita, ya. Hal yang sama dari ujung depan jari sampai dengan mata kaki. Lalu di sela-sela jari itu jangan lupa, ini banyak sekali yang lupa, atau mungkin karena terburu-buru dan lain sebagainya, sela-sela jari lupa untuk dibasuh. Setelah selesai, jangan lupa di hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan ini, beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti aku wudu. Lalu beliau lanjutkan, lalu beliau menegaskan doa, bagaimana doa orang setelah berwudu. Bagaimana? Dia harus menghadap ke kiblat. Setelah dia menghadap ke kiblat, dia mengangkat tangan dan berdoa dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasul. Apa yang akan dia dapatkan? Futihalahu abwabul jannah as-saman. Dibukakan baginya pintu-pintu surga. Jadi kalau seandainya ini sudah lengkap,
ditutup dengan berdoa, subhanallah, dia dapat keutamaan dibukakan pintu surga. Apalagi kalau seandainya dilanjutkan ketika dia berwudu, tidak mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, lalu dia berangkat untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Ma taqaddama min dambi, apa-apa yang sudah pernah dia lakukan. Jadi wudu dengan baik tanpa mengucapkan kalimat yang berbau duniawi yang tidak bermanfaat, lalu setelah itu sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa memperbaiki wudu kita sehingga wudu kita sesuai dengan sunnah Rasul, dan kita bisa mendapatkan manfaat keberkahan dari wudu kita dunia dan akhirat. Mungkin kita terbiasa berwudu dengan air berlimpah, tapi bagaimana ketika kita dalam perjalanan atau kondisi air sedikit? Tidak jarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu hanya dengan air 1 mud. 1 mud itu 1 cakupan tangan. Ya. Dan ini yang menjadi dasar para ulama membatasi bahwa minimal air yang bisa digunakan untuk berwudu adalah 1 mud. Kita mencoba untuk mempraktekkan kalau seandainya kita dalam perjalanan atau keadaan terjepit, kita hanya mempunyai air 1 botol ini, maka bagaimana cara berwudu dengan sempurna, akan tetapi air yang ada dalam botol ini pun mencukupi. Yang pertama seperti biasa, niatkan dalam hati dengan ikhlas kita ingin berwudu. Setelah itu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada jam tangan, hendaknya dilepas cincin atau aksesoris yang menutupi bagian anggota wudu. Yang pertama, setelah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita cuci terlebih dahulu kedua tangan kita ini, tangan kanan terlebih dahulu, untuk memastikan dia dalam keadaan suci. Setelah itu, baru anggota wudu yang lain, yaitu kumur-kumur dan istinsyaq untuk hidung, dengan 1 tangan di tangan kanan. Setelah itu, bagian muka, ambil sedikit, letakkan air. Dia basuh kepada seluruh bagian muka. Jangan ada bagian muka yang tertinggal. Kalau dalam keadaan yang terjepit, air sangat sedikit, dia wajibnya saja sekali. Kalau seandainya masih ada sisa air, dia bisa sunat sampai 3 kali. Setelah itu, bagian tangan, kanan dulu, semua dia basahkan. Basah dengan semua air. Lalu bagian kiri, ya, lalu dia basahkan semuanya, jangan lupa pergelangan tangan. Dia basahkan sampai ke siku, bisa sedikit tidak ada masalah. Dan itu dia ambil air lagi, dia buang airnya lalu usap kepala, belakang, ke depan. Dengan sisa air, itu kedua kalikannya. Baru terakhir adalah kaki. Kaki pun harus keseluruhan, ya, seperti apa yang diisyaratkan di dalam syarat anggota kaki, ya, berwudu. Dari depan, batasan akhirnya adalah mata kaki, jangan lupa sela-sela jari pastikan tutup air. Lalu setelah itu kaki kiri, sela-sela jari juga. Selesai, jangan lupa tetap bersama. Dia harus menghadap ke kiblat, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, doanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Baik, kita bisa saksikan ini dari 1 botol air mineral ini masih tersisa setengah botol. Jadi 1 botol ini bisa dipakai berwudu 2 orang. Beginilah Rasulullah SAW memberikan tuntunannya ketika kita berwudu sedangkan jumlah air itu sangat terbatas. Semoga bermanfaat.